Di tengah jalan raya yang penuh kepadatan, sebuah peristiwa yang memilukan hati terjadi. Sebuah mobil ambulans dengan siren merongrong membawa seorang pasien koma yang membutuhkan pertolongan secepatnya. Terhenti di hadapan seorang polisi yang berdiri tegak, menghalangi jalan. Dengan emosi yang tak terbendung, sang sopir ambulans mencoba menjelaskan bahwa ia sedang membawa pasien kritis yang membutuhkan pertolongan medis segera. Namun, meskipun sopir itu dengan penuh kepanikan menerangkan situasi darurat, polisi tersebut tampak tidak peduli, tetap dengan sikap kaku dan mengklaim bahwa ambulans itu melanggar aturan lalu lintas. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba muncul sosok seorang tukang becak yang dengan penuh keberanian melangkah maju, siap menumbangkan keangkuhan polisi demi menyelamatkan nyawa yang terancam. Pagi itu terasa lebih kacau dari biasanya. Di tengah hiruk-pikuk lalu lintas, sebuah mobil ambulans melaju dengan kecepatan tinggi. Siren merong keras, memecah kesunyian di dalam mobil. Seorang pasien koma terbaring dengan napas yang tersengal-sengal. Wajahnya pucat pasi, sementara tubuhnya dipenuhi berbagai alat medis yang berfungsi menyelamatkan nyawanya. Sopir ambulans, Dedi, memegang setir dengan cemas. Setiap detik sangat berharga, dan Dedi tahu betul bahwa kecepatan adalah kunci agar pasien ini sampai ke rumah sakit tepat waktu. Namun, saat ia melintas di sebuah persimpangan, sebuah mobil polisi tiba-tiba menghentikan laju ambulansnya. Dedi mencoba menenangkan dirinya, tetapi jantungnya berdegup kencang. Ia mengetuk klakson berulang kali, berharap polisi itu memberi jalan. Tetapi polisi itu bukannya menyingkir, malah tetap berdiri tegak, menatap sopir ambulans dengan tatapan tajam, menghalangi jalan. Dedi mulai merasa cemas. Ia memandang ke arah belakang, melihat jalur yang penuh sesak dengan kendaraan yang tidak dapat bergerak. Waktu terus berjalan, dan ia tahu bahwa semakin lama ambulans berhenti, semakin besar kemungkinan pasien di dalamnya kehilangan nyawa. Dalam keadaan terdesak, Dedi menurunkan kaca jendela dan berteriak ke arah polisi. "Tapak, ini ambulans. Ada pasien koma di dalam, tolong beri jalan." Teriaknya dengan suara panik. Polisi itu, yang masih berdiri tegak di depan mobil, tampak tak terganggu dengan teriakan Dedi. Tanpa mengubah ekspresi wajahnya, polisi itu membalas, "Tunggu, saya sedang melakukan pemeriksaan. Dokumen Anda harus lengkap." Dedi terkejut, hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ini bukan saatnya untuk pemeriksaan. Nyawa seseorang sedang terancam. Kata Dedi dengan penuh emosi. Polisi itu justru mendekat dan berkata, "Aturan itu harus ditaati. Tidak peduli siapapun yang ada di dalam mobil ini." Dedi menggigit bibirnya, berusaha menahan diri. Jantungnya berdegup keras. Rasanya waktu bergerak lebih cepat dari biasanya. Sopir ambulans itu mulai merasa putus asa. Ia tahu, jika ia tidak segera melanjutkan perjalanan, maka pasien itu mungkin akan kehilangan nyawanya. Dedi mencoba menjelaskan sekali lagi, dengan suara yang lebih tegas, namun masih penuh rasa cemas. "Pak polisi, ini benar-benar darurat. Jika kami terlambat beberapa menit lagi, pasien ini bisa mati. Tolong beri jalan." Tetapi polisi itu tetap berdiri dengan posisi tegak, tak menunjukkan sedikit pun tanda akan bergerak. Tidak ada pengecualian dalam aturan. "Sopir ambulans, saya punya tugas dan saya akan melaksanakan tugas saya," dijawab polisi itu dingin. Dedi semakin frustrasi. Ia melihat dengan jelas betapa terdesaknya keadaan ini. Dia menatap pasien yang terbaring lemah. Wajahnya tampak semakin pucat. Ia merasa hatinya hancur. Tidak tahu harus berbuat apa. Rasa cemas semakin memuncak. Sekilas, Dedi melirik ke kiri dan kanan, berharap ada seseorang yang bisa membantu. Tetapi tidak ada yang bergerak. Hanya ada kemacetan dan deru mesin kendaraan yang tak kunjung berhenti. Di tengah kebingungan itu, sebuah suara keras terdengar dari arah belakang. "Pak polisi, berikan jalan untuk ambulans ini," teriak seorang lelaki paruh baya yang tiba-tiba muncul dari sisi jalan. Dedi, yang terkejut dengan suara tersebut, menoleh dan melihat seorang pria berusia sekitar 50-an tahun mendekat dengan wajah penuh keberanian. Pria itu adalah Samit, seorang tukang becat yang kebetulan sedang berada di dekat sana. Tanpa rasa takut, Samit melangkah menuju polisi itu. "Apa yang kalian lakukan? Ada nyawa yang terancam di dalam sana," Samit berkata dengan nada tinggi, penuh amarah.
Polisi itu memandangnya dengan tatapan bingung, seolah tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ini bukan urusanmu, Pak Becak. Anda tidak tahu apa-apa tentang aturan, kata polisi itu dengan nada merendahkan. Samit tidak gentar. Ia menatap polisi itu dengan tatapan tajam. Saya tahu satu hal, Pak Polisi. Nyawa seseorang jauh lebih penting daripada aturan semu yang tidak manusiawi ini. Coba lihat wajah pasien itu, coba rasakan apa yang sedang dirasakan keluarganya. Samit berkata dengan suara keras, hampir mengguncang seluruh kerumunan yang mulai berkumpul di sekitar mereka. Polisi itu tetap tak bergerak, namun raut wajahnya mulai sedikit berubah, seolah ia mulai meragukan tindakannya. Samit yang tak terima dengan sikap polisi itu, semakin mendekat dan berbicara dengan penuh keyakinan. Jika kamu tidak mau memberi jalan, maka saya yang akan memberinya jalan, teriak Samit dengan suara yang penuh tekad. Polisi itu mencoba menahan langkah Samit, namun Samit sudah terlalu jauh mendekat. Dengan langkah pasti, Samit berjalan menuju becaknya yang terparkir di pinggir jalan. Ia dengan sigap menaiki becaknya, menarik tuas dan mengarahkan becaknya tepat ke arah mobil polisi yang menghalangi jalan. Ayo, sopir ambulans, kamu bisa lewat. Saya akan menghadapi mereka, teriak Samit sambil mengendalikan becaknya dengan cekatan. Polisi itu tersentak kaget, tak percaya dengan apa yang sedang dilakukan oleh seorang tukang becak. Apa yang kau lakukan, Pak Becak? Jangan bodoh, teriak polisi itu, namun Samit tidak menggubrisnya. Dengan keberanian luar biasa, Samit melajukan becaknya tepat di depan mobil polisi yang masih menghalangi ambulans. Tidak ada yang lebih penting dari nyawa manusia, seru Samit dengan lantang. Begitu mendengar kata-kata itu, Didi yang semula terdiam, akhirnya merasa mendapat sedikit kelegaan. Ia melihat dengan penuh harap, dan begitu ia melihat Samit berhasil menempatkan becaknya dengan kokoh, ia tahu bahwa mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan perjalanan. Polisi itu berdiri terpaku, memandangi becak Samit yang kini benar-benar menghalangi jalannya. Keberanian tukang becak itu membuat kerumunan orang yang mulai berkumpul di sekitar mereka semakin besar. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, menyaksikan dengan rasa tak percaya bagaimana seorang tukang becak berani menantang polisi demi sebuah nyawa. Dedi, yang sebelumnya gelisah dan hampir kehilangan harapan, kini merasa ada sedikit harapan. Ia melihat Samit, yang meskipun tampaknya tidak memiliki kekuatan besar atau kedudukan tinggi, justru berdiri tegak menghadapi hukum yang tidak berbelas kasihan. Samit dengan tegas berbicara kepada polisi itu, kalau kamu tidak mau memberi jalan, saya yang akan pastikan ambulans ini lewat. Nyawa seseorang lebih berharga dari aturan semu ini. Suara Samit menggama, menambah semangat bagi orang-orang yang mulai memberi dukungan. Beberapa di antaranya mulai berteriak, meminta polisi memberi jalan. Namun polisi itu masih terdiam, bingung, dan cemas dengan apa yang sedang terjadi. Dia tak pernah membayangkan bahwa seorang tukang becak akan berani melakukan tindakan seperti itu. Dedi yang melihat situasi semakin memanas, mulai mempercepat laju mobil ambulansnya sedikit demi sedikit. Dengan gerakan hati-hati, ia mendekati posisi polisi yang masih terjebak dalam kebingungannya. Samit dengan becaknya yang kokoh berdiri dengan gagah di depan mobil polisi. Ayo, kamu bisa lewat sekarang. Jangan ragu-ragu lagi. Samit berteriak pada Didi, memberi isyarat agar ia melanjutkan perjalanan. Didi memandang ke arah Samit dengan penuh rasa terima kasih, namun juga rasa heran. Kenapa kamu melakukan ini? Tanya Didi, suaranya sedikit tergetar oleh emosi. Samit menatapnya dengan tatapan penuh keyakinan. Saya hanya melakukan apa yang benar, Pak. Ketika hidup seseorang dipertaruhkan, kita harus berani bertindak, jawab Samit dengan tegas. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam suaranya. Polisi itu, yang kini melihat ke arah Samit dan Dedi, mulai merasakan sedikit rasa malu. Ia menyadari bahwa tak ada alasan lagi untuk menahan ambulans itu lebih lama. Perlahan, polisi itu mengangkat tangannya dan memberi isyarat pada Dedi untuk melanjutkan perjalanan. Namun, ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya ada keheningan di udara yang terasa lebih berat daripada sebelumnya. Dedi, yang sudah tidak sabar lagi, langsung menginjak gas dan melanjutkan perjalanan. Samit tetap berdiri tegak, menatap polisi itu dengan tatapan tajam, seolah menantang mereka untuk berbuat lebih jauh. Begitu ambulans itu akhirnya melaju,
Kerumunan orang yang menyaksikan kejadian itu mulai bertepuk tangan, memberi penghormatan pada keberanian Samit, polisi itu. Meskipun akhirnya memberi jalan, merasa malu. Beberapa dari mereka bahkan terlihat menundukkan kepala, menyadari bahwa tindakan mereka telah salah. Samit, di sisi lain, hanya tersenyum tipis. Bagi dirinya, tindakan yang ia lakukan bukan untuk mencari pujian. Ia hanya melakukan apa yang dirasa benar. Seiring dengan ambulans yang melaju lebih jauh, Samit kembali melangkah menuju becaknya yang parkir di tepi jalan. Ia merasa puas karena ia telah mampu membuat perbedaan. Bahkan dalam situasi yang penuh ketegangan seperti itu, beberapa orang yang masih berdiri di sekitar mereka mulai mengerumuni Samit, bertanya lebih banyak tentang apa yang telah terjadi, dan mengagumi keberaniannya. Sementara itu, Dedi terus memacu mobil ambulans menuju rumah sakit dengan harapan besar. Namun, di dalam hatinya, ia merasa tidak bisa begitu saja melupakan kejadian tadi. Bagaimana bisa seseorang yang seharusnya menjadi pelindung, malah menghalangi usaha penyelamatan nyawa? Tindakan polisi itu masih membekas dalam ingatannya, dan ia mulai merasa kecewa dengan sistem yang ada. Polisi yang seharusnya membantu, malah menambah beban bagi mereka yang sudah berada dalam situasi tertekan. Tetapi, ia juga merasa bersyukur, karena Samit, seorang tukang becak yang tidak memiliki jabatan atau kekuasaan, justru menunjukkan apa itu keberanian sejati. "Terima kasih, Pak Becak," bisik Dedi pelan. Meskipun Samit tidak bisa mendengarnya lagi, dia tahu bahwa tanpa keberanian Samit, perjalanan ini bisa berakhir dengan tragedi yang tidak terbayangkan. Kejadian itu membekas di benaknya, dan Dedi berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih memperjuangkan hak hidup. Meskipun itu berarti melawan sistem yang tidak adil. Kisah tentang Samit, tukang becak yang menantang polisi demi menyelamatkan nyawa, mulai menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat. Berita itu bahkan sampai ke media sosial, di mana banyak orang mengungkapkan rasa kagum dan terinspirasi oleh tindakan keberanian Samit, seorang tukang becak yang lebih berani daripada aparat penegak hukum. Tulis salah satu komentar di media sosial. Beberapa media lokal pun meliput kejadian tersebut, menganggapnya sebagai simbol ketidakberdayaan sistem, yang lebih sering memperhatikan aturan ketimbang kemanusiaan. Samit, yang awalnya tidak mencari perhatian, mulai menjadi perhatian publik. Ia tak pernah berharap mendapatkan pujian. Namun apa yang ia lakukan kini diakui sebagai tindakan heroik. Di jalan-jalan, beberapa orang mulai mengenalnya. Beberapa bahkan berhenti untuk menyalaminya, mengucapkan terima kasih atas tindakan beraninya. Samit, meskipun merasa tidak membutuhkan pengakuan, merasa bangga karena apa yang ia lakukan benar-benar menyelamatkan seseorang. Dan meski dunia luar mulai memberi perhatian padanya, bagi Samit, apa yang terpenting adalah bahwa ia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelamatkan nyawa yang terancam. Meskipun Samit tidak mencari perhatian, cerita tentang tindakannya yang heroik terus meluas. Keberaniannya menginspirasi banyak orang. Dalam beberapa hari setelah kejadian itu, beberapa media mulai menulis artikel tentang dirinya. Tukang becak menantang polisi demi nyawa pasien koma. Tulis salah satu judul yang menghiasi halaman depan surat kabar lokal. Orang-orang yang sebelumnya tidak tahu siapa Samit kini mulai mengenalnya. Beberapa warga bahkan datang ke tempat ia biasa parkir untuk menyapa dan mengucapkan terima kasih. Mereka menyebutnya sebagai pahlawan jalanan. Meskipun Samit tetap saja hanya tersenyum ringan, merasa bahwa apa yang ia lakukan hanyalah sebuah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh siapa saja yang memiliki hati nurani. Namun, meskipun ia menerima ucapan terima kasih dan penghormatan dari banyak orang, Samit merasa sedikit canggung. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada tindakan yang benar saat itu, dan ia tidak pernah mengharapkan pujian. Yang ia inginkan hanya keadilan dan rasa kemanusiaan yang lebih besar dalam sistem yang ada. Dedi, yang kembali ke rumah sakit setelah kejadian itu, tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Ketika ia akhirnya menyerahkan pasien koma itu kepada tim medis, ia merenung sejenak. Kejadian yang baru saja ia alami bersama Samit mengguncang pandangannya tentang dunia hukum dan aturan. Ia berpikir tentang bagaimana hukum seharusnya melindungi. Tetapi dalam situasi itu, hukum malah berdiri di depan untuk menghalangi. Bahkan saat ada nyawa yang terancam. Bagaimana bisa aturan lebih penting daripada keselamatan manusia?
Didi bergumam pada dirinya sendiri. Ia merasa bahwa malam itu, ia bukan hanya menyelamatkan nyawa pasien, tetapi juga melihat bagaimana keberanian dapat mengalahkan ketidakadilan yang muncul dari kekuasaan yang disalahgunakan. Ia menyadari bahwa untuk menyelamatkan seseorang, terkadang kita tidak hanya butuh keberanian, tetapi juga keteguhan hati untuk melawan sistem yang tidak berpihak pada kebenaran. Keberanian Samit itu berlanjut dalam bentuk protes diam-diam yang dilakukan oleh banyak warga yang terinspirasi oleh tindakannya. Mereka mulai menyuarakan pentingnya fleksibilitas dalam hukum, terutama ketika ada ancaman terhadap nyawa manusia. Beberapa warga mengajukan petisi kepada pemerintah kota, meminta agar para petugas polisi diberi pelatihan lebih tentang bagaimana menangani situasi darurat dengan lebih empati. Kami tidak meminta pengecualian, tetapi kami berharap agar polisi bisa lebih bijak dalam memahami situasi, kata salah satu warga dalam sebuah wawancara dengan media. Petisi ini mendapatkan dukungan luas, bahkan dari kalangan medis yang merasa bahwa kejadian seperti ini bisa terjadi lagi jika sistem tidak segera berubah. Warga kota yang sebelumnya tidak peduli dengan masalah hukum mulai berbicara, mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap aturan yang kaku dan kurang berpihak pada kemanusiaan. Samit, di tengah segala perhatian yang datang kepadanya, tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tetap mengayuh becaknya setiap hari, mengantarkan penumpang dari satu tempat ke tempat lain dengan senyum ramah, meskipun hatinya sedikit tergerak oleh perhatian yang ia terima. Sementara itu, polisi yang terlibat dalam kejadian itu mulai merasa dihujani kritik. Beberapa orang mulai bertanya-tanya tentang sikap polisi yang lebih mementingkan prosedur daripada keselamatan manusia. Dalam pertemuan internal yang diadakan oleh kepolisian, polisi yang terlibat dalam kejadian itu mengakui bahwa mereka telah salah. Mereka merasa malu dengan tindakan mereka dan sadar bahwa mereka harus lebih bijaksana dalam menangani situasi darurat di masa depan. Perubahan sikap ini menjadi bagian dari refleksi internal bagi mereka, dan semoga dari insiden tersebut, mereka akan lebih mampu menghadapi keputusan sulit dengan lebih manusiawi. Namun, semua itu tidak akan bisa menghapus kenyataan bahwa Samidlah yang telah menunjukkan mereka jalan yang seharusnya mereka tempuh. Beberapa bulan kemudian, Samit tetap menjadi simbol bagi banyak orang tentang bagaimana satu tindakan berani bisa mengubah pandangan masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Orang-orang mulai melihatnya sebagai pahlawan kecil yang menyelamatkan sebuah kehidupan, bukan karena kekuatan atau pengaruhnya, tetapi karena prinsip yang ia pegang teguh. Kisah Samit menyebar ke luar kota, menjadi bahan perbincangan di banyak tempat, dan seringkali dijadikan contoh dalam diskusi tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial. Samit yang sederhana, tetap rendah hati, tidak membiarkan perhatian yang datang padanya mengubah siapa dirinya. Bagi Samit, tindakan itu bukan tentang menjadi terkenal atau mendapatkan pujian, tetapi tentang melakukan hal yang benar pada saat yang tepat. Ia merasa puas bukan karena penghargaan yang ia terima, tetapi karena ia tahu bahwa suatu hari seseorang akan mengingat bahwa di tengah kerasnya dunia, masih ada orang-orang yang berani melakukan hal-hal besar meskipun dalam keadaan yang paling sederhana. Kisah Samit akhirnya berakhir di telinga orang-orang yang jauh dari tempat kejadian, bahkan hingga ke kantor-kantor pemerintahan. Beberapa anggota dewan yang mendengar cerita itu mulai merundingkan pentingnya perubahan dalam kebijakan yang melibatkan penanganan darurat. Mereka mempertanyakan sistem yang memungkinkan kejadian seperti itu terjadi, di mana aturan menjadi lebih penting daripada nyawa manusia. Apa gunanya aturan jika aturan itu malah berpotensi merenggut nyawa? Salah seorang anggota dewan mengungkapkan keresahannya saat rapat. Diskusi ini akhirnya membuka ruang untuk pembicaraan tentang bagaimana memperbaiki pelatihan dan prosedur yang ada dalam institusi kepolisian, agar mereka lebih peka terhadap situasi yang melibatkan risiko tinggi. Seperti dalam hal ini, ambulans yang sedang membawa pasien dalam kondisi kritis. Sementara itu, cerita Samit tetap menggema di masyarakat, menjadi contoh bagi banyak orang tentang bagaimana seharusnya kita bertindak ketika nyawa seseorang dipertaruhkan.